nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari syarah Nawaqidul Islam. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembatal yang ke-8. Loyal kepada orang-orang musyrik, membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin, mengantarkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian pembahasan terakhir kita telah masuk pada al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua. Wajib untuk kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh orang yang beriman adawatal musyrikin wal kufar wal munafikin, memusuhi, membenci kepada orang musyrik, orang kafir dan orang munafik, memutus loyalitas. Kemarin sudah kita baca penjelasan dari pensyarah. Pembahasan terakhir berkaitan dengan tanbih, peringatan. Kebencian itu, saudara yang saya hormati, kepada orang musyrik dan orang kafir bukan hanya sebatas hati. Kebencian itu hati, lisan, badan. Kemudian dibawakan dalilnya di halaman Thaminah wa Tis'un 98. Berkata Syekh Ishaq bin Abdurrahman ibn Hasan berkaitan dengan ayat Allah yang menunjukkan barok kita kepada orang kafir itu dengan hati, lisan, badan. Kata Allah di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idza qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian keteladanan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berucap kepada kaum mereka. Perhatikan, namanya barok itu dengan ucapan yang pertama. Di sini disebutkan ketika berucap kepada kaumnya. Ucapannya inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Kemudian wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Tegas berkaitan dalam perkara prinsip agama. Telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, dalam ayat yang agung ini terdapat satu pendalilan ala a'la maqamatil idhariddin, tentang kedudukan yang paling tinggi berkaitan dengan menampakkan agama. Kedudukan yang paling tinggi Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat ini itu dengan bayan hadal hukmal amimah. Allah terangkan dengan hukum yang umum, yang sempurna.
kemudian dikuatkan dengan penguat yang besar, yakni uswah hasanah. Diawali ayatnya, qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sungguh telah ada bagi kalian keteladanan yang baik. Uswah hasanah terhadap para nabi dan para rasul. Itu diungkapkan dengan sighat madhi, sungguh. Ya, berarti telah lalu. Semenjak dahulu para nabi, para rasul, jamaah hormati, mereka memberikan keteladanan supaya menampakkan agama. Menampakkan agama. Dengan qad yang maknanya tahqiqiyah, penerapan yang menunjukkan satu keharusan. Ya. Waluzumuhu alal bariyah wa wasfuhu bil hasan. Satu keharusan kepada seluruh makhluk dan disifatkan dengan keteladanan yang baik. Kalau disebut keteladanan yang baik, berarti kebalikan daripada keteladanan yang jelek. Keteladanan yang baik disebutkan bagi kalian, berarti untuk kalian semua makhluk. Jamaah hormati, wa azala da'wal khususiyah biqaulihi, kemudian dihilangkan dakwaan secara khusus. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Kalau misalkan hanya disebutkan Ibrahim saja, oh itu khusus berarti. Tapi tambahan walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Saudara yang saya hormati, berarti ini bukan khusus. Bukan khusus, lafadznya umum. Keteladanan yang harus kita teladani di antaranya. Apalagi nanti kalau digabungkan dengan ayat yang lain. Di dalam ayat yang lain, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad supaya kamu mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Milah Ibrahim yang lurus. Berarti ini bukan khususiyah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan para ulama terangkan, semua yang ada dalam diri Ibrahim itu uswah hasanah, kecuali satu, memohonkan ampun untuk orang tuanya setelah orang tuanya itu jelas min ashabil jahim, menjadi penghuni neraka jahim. Tapi beliau mendoakan itu bukan karena nggak tahu, tapi karena sebab beliau telah berjanji. Beliau cuman menepati janji. Akhirnya Allah ingatkan, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Gak sepantasnya bagi nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang musyrik. Jamaah hormati, ayat ini bukan khusus, umum. Untuk kita tampakkan agama, targhiban fi ma'iyati auliyaihi, sebagai penyemangat kebersamaan terhadap wali-walinya. Kemudian dijelaskan dengan ucapan lesan bersama permusuhan dan kebencian. Ada lesan, ada kebencian, ada permusuhan. Kalau namanya kebencian, asalnya di hati. Kalau permusuhan, bisa dengan perbuatan. Jamaah hormati, terkumpul padanya 3 perkara. Khilafan liman qala abghaduhum biqalbi wa atabarra'u minal abidi wal ma'budi jami'an. Berbeda dengan ucapan yang aku benci cuma dalam hati. Kamu benci dalam hati. Teladannya siapa? Kalau terhadap kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, hatimu tok sing benci. Aku berlepas diri dari penyembah dan yang disembah semuanya. Bukan hanya dalam hati. Tapi di awalnya tadi itqalu, dengan ucapan. Berarti ucapannya menampilkan bara'ah. Hatinya ada kebencian, sikapnya pun ada permusuhan. Saudara yang saya hormati, ini keteladanan dari Nabiullah Ibrahim. Qaddamal bara'ata minal abid tanwihan bisana'ati fi'li.
diawalkan berlepas diri dari penyembahnya. Jamaah yang hormati, ini sebagai bentuk kejelekan perbuatan menyembah selain Allah. Inna bura'u minkum, saya berlepas diri dari kalian dulu. Kalau sekarang kan orang enggak. Ya kalau saya terhadap keyakinannya saya benci, tapi kalau kepada orangnya saya tidak. Coba lihat Ibrahim tadi, ketika beliau dan orang-orang yang bersamanya pertama kali, inna bura'u minkum, orangnya dulu. Dari orangnya dulu sebagai bentuk syana'ati fi'li, jeleknya perbuatan seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa ada bilafdi akhar a'ammu minal bara'ah. Setelah itu diulangi dengan lafadz yang lain yang lebih umum dari bara'ah. Apa itu? Kafarna bikum. Kurang gamblang apa coba? Kurang gamblang apa? Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Setelah itu kafarna bikum. Kafarna itu maknanya jahatnakum wa ankarna ma antum alaihi. Kami ingkari, ya, kami tolak, kami kufuri, ya, apa yang kalian berada di atasnya. Dan ini saudara yang saya hormati, wa kashfu subhati biqaulihi. Situ belum gamblang lagi, sudah berlepas diri, sudah jelas. Tambah lagi ditatangkan kalimat kafarna bikum. Kami ingkari, kamu kufuri kalian. Tambah jelas lagi, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian. Saudara yang saya hormati, kalimatnya demikian tegas. Ingat, itu bukan khusus Nabi Ibrahim. Itu bukan khusus Nabi Ibrahim. Karena Allah sebutkan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Padahal kita umat Muhammad diperintahkan mengikuti milah Ibrahim. Umum ini. Saudara yang saya hormati, wa makna bada itu dohara. Ya. Wa qarana bainal adawata wal baghdha, adawati wal baghdai. Isyaratun ilal mubaadah wal mufarakah bil batin wad dhahir ma'an. Di situ ada kebencian. Kalau benci itu asalnya di hati. Kalau orang benci dalam hati, konsekuensinya nanti akan ada permusuhan. Kalau orang musuhan apa mendekat? Nggak mungkin mendekat. Wong kebencian dalam hati saja konsekuensinya menjauh kok. Coba lihat penjelasan para ulama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Fadzalika adhaful iman. Siapa yang lihat kemungkaran, robah dengan tangan. Gak mampu dengan lisan. Gak mampu dengan hati. Bagaimana mengingkari kemungkaran dengan hati? Hati kita membenci. Itu selemah-lemah iman. Orang ketika benci kepada kemungkaran, itu dalam hatinya, nanti akan kelihatan dari dohirnya, wajahnya kelihatan. Wong itu kalau nggak seneng rupane wis ketok itu. Rupamu kok sangar ngono to Mas? Geting sama kamu. Orang itu kalau benci dalam hati, pasti dia akan mubaadah wal mufarakah. Dia akan menjauh, dia akan memisahkan diri. Apa ada orang yang dalam hatinya benci kok malah cedak-cedak? Aneh. Namanya benci itu pasti menjauh. Ada orang yang nggak suka minyak wangi. Saya tak minggir sana, kenapa? Mudek-mudek mambu minyak wangimu. Menjauh itu. Jamaah hormati, mengingkari kemungkaran dengan hati selemah-lemah iman. Mana kemungkaran yang lebih parah dibandingkan dengan seorang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Gak ada. Makanya perhatikan di sini ada isyarat adawah wal baghdha.
Berarti saudara yang saya hormati, hatinya benci, lesannya ngomong, kemudian badannya mubaadah wal mufaraqah, menjauh memisahkan diri. Menjauh memisahkan diri. Dohir dan batin, dohir dan batin. Diperkuat lagi permusuhan itu, Allah Subhanahu wa taala tekankan lagi dengan kalimat abada. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan. Sangat tegas ini, selama-lamanya. Padahal kalau kebencian, permusuhan dalam perkara duniawi, apa ada batas waktu? Saudara yang saya hormati, kalau hak-hak kita yang bersifat duniawi diambil sama orang 3 hari. 3 hari, assalamualaikum, rasa salam. Ditanya nanti ngalor. Rapain aman jawabannya. Karena kamu mendolimi saya. 3 hari, selebih 3 hari sudah tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam perkara agama, kebencian, permusuhan selama-lamanya. Kata Allah, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Didatangkan dengan lafaz abada. Abada itu mu'abbiran bidzarfi zamani al-mustaqbali al-mustamiri ila ghayah. Namanya abada itu ungkapan dzaraf zaman, waktu yang akan datang, yang terus menerus, itu sampai pada puncak. Jadi bukan hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, selama-lamanya. Sampai kamu beriman. Makanya didatangkan dengan hatta tu'minu. Jadi al-ghaiyah ad-dalati ala mughayarah ma qablaha lima ba'daha. Nah, ini puncak yang menunjukkan perubahan sebelumnya. Itu setelah beriman. Kalau sudah beriman, tadinya orang paling dibenci, paling dimusuhi. Kalau sudah beriman, disaudarakan. Sudah bersaudara, sudah nggak ada boleh kebencian. Kenapa? Karena mereka sudah beriman. Sudah bukan barok lagi, loyalitas. Kalau sudah mukmin, dicintai, disayangi. Bahkan saudara yang saya hormati, kecintaan kepada seorang mukmin mengalahkan kecintaan karena urusan nasab. Kan nasab ini sangat kuat, anak, bapak, bapak, anak, sangat kuat. Tapi kalau sudah beda keyakinan, putus. Sudah putus. Hanya sebatas urusan duniawi. Kalau sudah beda keyakinan. Tapi kalau saudara iman, itu sama kamu nasab? Enggak nasab. Iya. Kok kamu demikian perhatian? Karena dia mukmin. Saudara yang saya hormati, penjelasan dari Asy-Syaikh Ishaq bin Abdurrahman ibn Hasan. Kemudian pula beliau juga berkata, la yakfi bughdhuhum bil qalbi bal la budda min idharil adawati wal baghdha. Kata beliau, tidak cukup benci dengan hati, enggak cukup. Kan sekali lagi di masa sekarang ada yang seperti itu. Gimana keyakinannya? Ya saya enggak suka. Peribadatan kepada selain Allah kok saya benci. Tapi orangnya enggak. Teladan kamu mana? Iya. Coba kamu lihat, mana ada kebencian dalam hati tidak muncul dalam sisi dohirnya. Apa ada? Nggak ada. Kebencian dalam hati itu, perhatikan, ditampakkan dengan permusuhan dan kebencian secara dohir. Dan ini labuda, sesuatu yang tidak bisa tidak. Sama di surat Al-Mumtahanah. Fandur ila hadal bayan alladzi laisa ba'dahu bayan. Coba lihat kepada penjelasan ini, yang enggak ada penjelasan yang lebih gamblang selain penjelasan ini. Apa perlu diulang lagi? Secara lisan mengucapkan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Secara lisan kami berlepas diri, kalian orangnya. Apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kemudian dipertegas, kafar nabikum, kami ingkari, kami kufuri kalian. Nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Mana penjelasan yang lebih tegas dari ini? Nggak ada. Berkaitan dengan prinsip barok kepada orang kafir. Berkaitan dengan prinsip barok kepada orang kafir. Fala budda minat tasrih bil adawati wa takfirihim jihara wal mufaraqatu bil badan. Maka harus diterangkan permusuhan pengkufurannya dengan jahar, dengan nampak. Loh sekarang enggak loh. Sekarang itu orang mau nyebut itu wong Islam apa wong kafir? Enggak, saya enggak berani ngomong kafir. Enggak berani ngomong kafir. Iya, enggak berani berlepas diri, nanti tidak dikatakan ekstrim. Saudara yang saya hormati, ayat demikian tegas. Demikian tegas. Demikian pula secara badan memisahkan diri. Memisahkan diri. Karena makna memusuhi adawah itu antakuna fi utwatin wa diddu fi utwatin ukhra. Namanya adawah itu keberadaannya di tempat yang jauh, kemudian sebaliknya di tempat yang jauh. Itu namanya adawah. Sini, sana, dodoan. Makanya kalau orang bermusuhan pasti saling menjauhi. Ya, biasanya ketemu kumpul, saya nggak kesana lah. Kenapa? Ketemu sama dia. Orang musuhan. Itu namanya adawah. Adawah. Saudara yang saya hormati, demikian. Dan kana aslul bara'ah, dan pokok namanya berlepas diri itu muqata'ah bil qalb wal lisan wal badan. Namanya bara'ah, berlepas diri itu memutus dengan hati, dengan lisan dan badan. Dan hati seorang mukmin itu nggak akan kosong dari memusuhi orang-orang kafir. Nggak mungkin lepas. Loh, dalilnya jelas kok. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Kamu nggak akan ketemukan. Di situ lafadznya dengan penafian la. Kan alat yang menafikan fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Arab kan ada 3. Lam dan saudaranya, la, yang ketiganya lam. Kalau lam itu penafian masa lalu. Penafian masa lalu. Kalau lam aktub berarti aku belum tulis tadi. Kalau la dahulu, sekarang, dan akan datang. Dahulu, sekarang, dan akan datang. Tapi kalau lan lil hal wal mustaqbal, sekarang dan akan datang. Allah katakan la tajidu, kamu nggak akan ketemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dahulu nggak ada, sekarang nggak ada, masa yang akan datang nggak kamu ketemukan. Loh, tapi sekarang ada, berarti dipertanyakan keimanannya. Kalau ada orang ngaku saya iman kepada Allah dan hari akhir, kok loyalitasnya kepada orang kafir? Loyalitasnya kepada orang kafir, sayang, menyayangi, cinta, mencintai. Saudara yang saya hormati, orang mukmin hatinya nggak pernah lepas dari barok kepada orang-orang kafir. Ini penjelasan dari Syekh Ishaq bin Abdurrahman ibn Hasan. Wah, sebenarnya luar biasa, sudah cukup gamblang. Tapi inilah ilmu, menunjukkan kalau satu kaul belum mantap. Lihat, dibawakan ucapan Asy-Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman ibn Hasan. Kata beliau, maktu haula'il musyrikin wa aibuhum wa dammuhum wa takfiruhum wal bara'atu minhum haqiqatud din wa wasilatul udma ila rabbil alamin. Ini bahasa Syekh Abdul Latif. Kata beliau, membenci orang musyrik, menjelekkan mereka,
ya mengkafirkan mereka, barok dari mereka, berlepas diri dari mereka. Itu hakikat agama. Hakikat agama itu seperti itu. Makanya kalau kita beragama, pokok agama kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah di situ ada la nafiyata lil jinsi. La yang menafikan semua jenis peribadatan. Kalau dia katakan la ilaha, semua sesembahan di muka bumi batil. Setelah itu baru dia katakan Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Hakikat agama. Lah mosok kamu katakan semua agama sama? Semua agama sama. Kamu belum baca ayat inna dina indallahil Islam. Kamu nggak baca wa may yabtaghi ghairal islami dina falyaqbal minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama nggak akan diterima. Hakikat agama itu barok kepada kesyirikan, kepada orang yang melakukan kesyirikan. Wasilah yang agung untuk sampai Allah, wasilah yang paling besar untuk sampai kepada Allah dituntut itu. Nah kalau orang saya menyembah Allah tapi nyembah selain Allah, nggak ada faedah, nggak ada faedah. Makanya la ilaha illallah itu nggak boleh dipisah. Kalau orang hanya mengucap la ilaha, la ilaha, la ilaha, itu namanya ateis. Nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan yang benar, nggak ada Tuhan yang benar. Kalau kamu ucapkan illallah, illallah saja, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, masih mengakui sesembahan yang lain, nggak bisa dipisahkan. Makanya dalam ayat faman yakfur bittaghut wa yu'min billah, kufur kepada taghut, iman kepada Allah. Namanya mengkufuri itu meyakini selain Allah batil. Dia benci, dia musuhi, berupaya untuk dihilangkan. Berimannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Demikian pula wala taiba li hayati muslim wa aishihi illa bi jihadi haula'i wa muraghamatihim wa takfirihim. Gak ada kebaikan bagi kehidupan orang muslim kecuali dengan menjihati mereka, merendahkan mereka, mengkafirkan mereka. Jihad itu kalau dalam Islam untuk apa? Jihad itu li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah supaya tinggi. Itu sampai pensyariatan jihad. Mendekatkan diri kepada Allah dengan itu, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang saya hormati, demikian. Berarti prinsip al-wala' wal bara', berlepas diri dari orang musyrik, loyal kepada orang yang beriman. Ingat, itu hakikat agama. Hakikat agama. Makanya pernah kita sampaikan, Islam seseorang itu benar kalau ada dalam dirinya 3 perkara. Tunduk dengan mentauhidkan Allah, pentauhidan kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, tunduk dengan melaksanakan ketaatan. Agama seseorang itu sempurna kalau dia taat. Kalau ngakunya muslim, sholat kan? Aku ora sholat baik. Katanya muslim. Allah suruh sholat, masa kamu aku ora sholat baik? Taat. Katanya muslim, begitu diharamkan satu perkara yang haram, tinggalkan. Ya, kamu muslim ya? Iya. Kok utang duit mana? Kan nggak boleh dalam agama kita. Wis piye meneh? Kualitas keislamannya belum sempurna. Taat. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Inilah hakikat agama. Inilah hakikat agama. Jamaah hormati, penjelasan dari Syekh Abdul Latif. Kemudian berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, berkaitan dengan ayat wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah.
Ulaika sayarhamuhumullah innallah azizun hakim. Ini sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu sebagian mukmin laki dan perempuan itu sebagian menjadi wali bagi yang lain. Loyalitas kita itu kepada mukminun. Cinta, kasih sayang, perhatian mukmin. Makanya dalam hadis mukmin itu seperti satu tubuh. Apa satu tubuh itu egois? Iya. Jempol kakinya itu kesampluk setandrat. Itu apakah kemudian egois? Rasa nopol jempol begitu? Satu tubuh kerjasama. Matanya melihat, wah kukunya coplok. Otaknya mikir, kuku coplok ini nggak cukup dengan Hansaplas. Tangannya mencet HP nelpon, mas terno aku ning rumah sakit. Kemudian kerjasamanya satu tubuh. Begitu ke kamar mandi, setelah itu oh jangan kena air, kerjasama semua kok. Saudara yang saya hormati, mukmin laki dan perempuan wali bagi sebagian yang lain. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah kelak yang Allah akan berikan kepada mereka rahmat. Rahmat di dunia, lebih-lebih rahmat di akhirat. Iya. Dan sesungguhnya Allah Azizun Hakim, Maha gagah lagi Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maha aziz, kuat, Maha bijaksana. Kemudian lihat kesebalikannya. Bagaimana kesebalikannya? Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Orang kafir sebagian mereka wali terhadap sebagian yang lain. Sama seperti orang yang beriman. Kekafiran pun juga begitu. Makanya nggak usah heran kalau ada orang kafir kok belonya kepada orang kafir. Memang di antara mereka ada loyalitas. Ada loyalitas. Kalau ada orang kafir kok beloni wong mukmin, itu dipertanyakan itu. Gek niatanmu apa itu? Kalau orang mukmin kok loyalnya kepada orang kafir, berarti menyelisihkan dengan ayat ini. Jamaah hormati, kalau tidak kalian lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mukmin sebagian kepada sebagian yang lain wali, kafir sebagian kepada sebagian yang lain wali. Loyalitasnya mukmin dengan mukmin, wong kafir ya dengan wong kafir. Jamaah hormati, fa in lam yaf'al muslimuna dzalika wahtalatal kufaru bil muslimin, kalau orang muslim nggak melakukan, berarti nggak loyal dengan sama mukmin, neng loyale sama orang kafir, campur kafir dengan muslim. Akhirnya sebagian mereka menjadi wali sebagian yang lain, akan muncul fitnah dan kerusakan yang besar. Tunggu saja. Kalau orang mukmin kok loyalnya kepada orang kafir, ya wis, kamu perayaan kelahiran anak Tuhan, saya nanti yang nyambut, saya nanti yang kasih bingkisan hadiah. Iki adane masjid prai sik cah, lha ngopo? Muadzine pindah ke gereja. Waduh. Akan muncul kerusakan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kerusakan yang besar itu? Yahsulu fil qulub minasyuquq warukun ila alil batil wal maili ilaihim. Nanti akan didapat di hati-hati syukuk, keraguan. Keraguan. Padahal penyakit keraguan ini penyakit yang sangat berbahaya. Orang kalau sudah ragu, jane bener apa ora to la ilaha illallah itu? Jane bener apa ora to? Nyembah Allah mengkufuri tagut. Ragu-ragu. Munafik. Berbahaya sekali, makanya disebut fasadun kabir, fitnah. Ada fitnah, ada kerusakan yang besar. Keraguan-raguan. Setelah itu condong kepada batil. Kalau orang sudah condong kepada kebatilan, medeni. Saudara yang saya hormati, kebatilan
nggak boleh seorang condong. Kemudian wa istibahul haqqi alal muslimin, nanti mendatangkan kesamaran kebenaran di kalangan kaum muslimin. Orang awami bingung, jane sing bener iki sing endi to? Sing bener sing endi? Akhirnya memunculkan kesamaran di kalangan kaum muslimin. Natijatu imtizajihim bi'a'daihim, hasil dari bercampurnya dengan musuh-musuh. Bercampurnya dengan musuh-musuh. Enggak mungkin bisa. Ya, walaupun kalau di negeri kita dulu dicampur nasakom, nasionalis, komunis, agomo. Lah masa agomo dicampur dengan komunis? Enggak jelas itu. Tapi ternyata sing gabung ya kuwi gitu loh. Kembalinya ya ke situ. Saudara yang saya hormati, nanti kesamaran kebenaran di kalangan kaum muslimin. Kemudian muwalat ba'dihim li ba'd, muncul loyalitas sebagian kepada sebagian yang lain. Kalau sudah ada loyalitas, medeni. Loyal kepada orang kafir, bahaya itu. Walaupun kemarin kita sampaikan, di masa sekarang orang nggak bisa membedakan antara muamalah dengan muwalat. Kalau muamalah nggak terlarang kok. Muamalah itu ada orang kafir sakit kita jenguk, nggak terlarang. Jangan kafir loro bentang mati, ya kamu jenguk selama ada kemaslahatan. Takziah kepada mereka, para ulama terangkan boleh, selama di tempat takziah itu tidak ada ritual kekafiran mereka. Tapi kalau mengucapkan saya turut berduka cita sedalam-dalamnya, semoga semua amalannya diterima di sisi Allah. Lalaimu maca Al-Qur'an piye itu? Wong dalam Quran itu wa may yabtaghi ghairal islami dina falaikum balamin, enggak akan diterima. Apalagi semoga ditempatkan di jannahnya. Lah wong kafir kok ditempatkan di jannahnya? Enggak boleh. Muamalah boleh, tapi kalau muwalat berkaitan dengan prinsip agama, lakum dinukum waliyadin. Nah ini terangkan kepada mereka supaya mereka faham. Oh, kalau muamalah beda dengan loyal. Muamalah itu pergaulan duniawi. Ya, tidak berkaitan dengan loyalitas, cinta, sayang, apalagi berkaitan dengan prinsip agama mereka. Kemudian dibawakan pula ucapan Syekh Muhaqqiq Abdul Latif berkaitan dengan ayat Allah, walladzina kafaru ba'dum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Kata beliau, qala ba'dul ulama'il fudala, berkata sebagian ulama yang utama, fitnah di muka bumi syirik. Orang itu kalau sudah loyalnya kepada orang kafir, bisa menjadikan dia terjatuh dalam kesyirikan. Mana ada fitnah yang lebih besar dibandingkan dengan syirik? Gak ada. Makanya dalam ayat al-fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih keras dibandingkan dengan pembunuhan. Fitnah yang dimaksudkan di dalam ayat syirik, bukan fitnah omongan ya. Kadang salah dalil ya. Orang difitnah dengan omongan, kemudian oh fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, daripada buat fitnah patenono. Maksudnya syirik itu. Jami'ah hormati demikian. Wal fasadul kabir ihtilatul muslim bil kafir wal muti bil asi. Kerusakan besar itu campur baurnya muslim dengan orang kafir. Islam dengan kekafiran itu terpisah, hidup dan mati. Makanya kalau mati, orang muslim nggak dicampur dengan orang kafir, karena orang muslim di alam barzah bisa terganggu. Mereka kena adab, muslim bisa terganggu. Terpisah, hidup dan mati. Orang yang taat dengan orang yang maksiat, fa inda dzalika yahtali nidamul Islam wa tatmahilu haqiqatut tauhid. Lah ketika itu nanti menjadi kurang lemah aturan Islam, Kalau sudah campur muslim kafir jadi satu, apa orang berani menerapkan aturan Islam? Gak berani, rusak nanti. Nanti akan lenyap hakikat tauhid, akan terjadi kesyirikan,
mallahu bi alim, Allah saja yang maha tahu. Kerusakan yang besar. Maka wa bihadil ayatil bayyinat wa tafassiril ulama laha yadharu ghayatad duhur anal adawata wal baghdha takunu bil qalbi wal lisani wal badan. Maka dengan ayat-ayat ini, ayat yang gamblang ini, demikian pula penafsiran-penafsiran para ulama nampak dengan jelas, dengan penjelasan yang sangat nampak. Ghayatad duhur, permusuhan, kebencian, lesan, hati, kemudian dengan badan. Tapi ingat, walaupun hati kita benci, lesan kita berlepas diri, badan kita memisahkan, kalau kafirnya itu bukan harbi, kita nggak boleh mendolimi. Ini indahnya syariat kita. Kita nggak boleh dolimi. Bahkan Nabi SAW, siapa yang mendolimi mu'ahad, mengurangi haknya, membebani di luar kemampuannya, ana hajijuhu yaumil qiyamah, saya itu penentang paling keras terhadap dirinya di hari kiamat. Lah ini beda. Dolimi nggak boleh kok. Tidak diperbolehkan. Jangankan dolim dengan perbuatan, ucapan. Rasul itu pernah kedatangan orang kafir, ngucap salam, assalamualaikum, binasa bagi kalian. Ibunda Aisyah menjawab, waalaikumsalam wala'nah, kalian juga binasa dan dapat laknat. Rasul mengingatkan itu. Aisyah lemah lembut. Iya. Ketika itu Aisyah menjawab, ya Rasulullah, alam tasma' maqalu, engkau gak dengar apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan bukan assalamu, tapi assamu alaikum, binasa untuk kalian. Kata Nabi, kenapa kamu gak jawab alaikum saja? Kenapa kamu tambahkan laknat? Coba dalam tutur kata saja gak boleh. Saudara yang saya hormati, beda sekali lagi muamalah dengan mualat. Itu dibedakan. Dan nanti kalau diperluas, jamaah yang saya hormati, ada hak khusus orang kafir. Apa hak khusus itu? Misalkan khuriyatul i'tiqad, mereka punya kebebasan berkeyakinan. Kalau kafirnya dhimmi, mereka punya kebebasan menjalankan aturan agama mereka, bebas bagi mereka. Ya, lebih umum, mereka nikah dengan cara mereka, silahkan. Mereka mau merintis usaha, selama tidak bertentangan usahanya dengan prinsip agama, nggak terlarang. Kalau dia usaha, per kafir usahamu apa? Kok per kafir ya? Usahamu apa? Ini saya mau usaha, ya, di departemen pertambangan. Pertambangan apa? Camjikia. Waduh. Kalau seperti itu nggak boleh. Tapi ada kebebasan yang berkaitan dengan perkara-perkara tadi, berkeyakinan mereka. Jamaah hormati, yang terakhir, sekufur apapun mereka, Islam memerintahkan mendakwai mereka masuk Islam. Rasul tuntunkan tetap didoakan dapat hidayah. Ini rahmat. Dahulu Rasul itu mengutus para sahabat untuk mendatangi suku Daus supaya masuk Islam. Tapi suku Daus itu kafir dan tidak mau. Maka sahabat ini, ya Rasulullah, doakan kebinasaan kepada suku Daus. Nabi nggak jawab, langsung menghadap kiblat, angkat tangan. Para sahabat ketika itu, wah, binasa ini suku Daus ini. Karena sahabat minta didoakan jelek. Tapi doanya Nabi, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah kasih hidayah suku Daus, datangkan mereka kepadaku. Kata sahabat, ya Rasul, mereka orang musyrik. Kata Nabi, saya tidak diutus menjadi tukang laknat, mendoakan jelek terus. Tapi innama ub'atsu rahmah, saya diutus menjadi rahmat. 4 perkara ini rincian: muamalah, muwalat, yang ketiganya hak khusus berkaitan dengan non-muslim, yang keempatnya mereka tetap punya hak untuk kita dakwai. Kemudian saudara yang saya hormati, tetap didoakan mendapatkan hidayah. Ini yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti akan diterangkan oleh pensyarah berkaitan dengan seorang sikapnya kepada orang kafir. Itu nanti terbagi menjadi beberapa. Ada 4 pembagian. Ada yang paling benar, itu membenci dohir dan batin. Nanti akan diterangkan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
Hindarkan diri kita dari semua perkara yang membatalkan keislaman sehingga kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.